Di suatu malam, Adam sedang mendapatkan kejutan atas hari lahirnya dari istri dan anaknya. Di ulang tahun tersebut, dia juga mendapatkan kado spesial dari istri dan anaknya. Kado itu berupa jam tangan mahal yang langsung dikenakan sang istri ke tangannya. Namun momen tersebut terhenti setelah mereka mendengar ada orang mengetuk pintu rumah mereka. Adam membuka pintu, terkejut dengan 3 orang di balik pintu rumahnya. Dengan gelagat menakutkan, 3 orang ini mencoba memaksa masuk ke rumahnya. Adam yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa pasrah setelah para perampok masuk dan mengikat tangan beserta kakinya. Tak hanya itu, Adam juga hanya bisa menyaksikan para perampok menggondol harta benda miliknya. Namun, sang istri yang tak tega melihat Adam yang disekap tak berdaya di lantai mencoba melawan. Tenaganya memang tak sebanding dengan para perampok. Perlawanannya hanya membuatnya terkapar di lantai. Sementara itu, anaknya yang melihat kejadian tersebut mencoba berteriak memintai tolong. Namun, karena tak juga berhenti berteriak, si perampok mencoba membekap mulutnya sehingga membuatnya tewas kehabisan nafas. Di sisa tenaga yang ada, istrinya kembali mencoba melawan dengan mencoba menancapkan pecahan kaca ke salah satu mata si perampok. Namun setelahnya, Adam harus menyaksikan istrinya tewas bersimbah darah. 2 tahun berlalu. Kejadian itu masih melekat di dalam benaknya. Sesekali kejadian itu terulang lagi dan lagi di dalam mimpinya. Tak cukup di situ, kejadian tersebut juga mempengaruhi kinerja Adam di tempat dia bekerja. Bahkan saking buruknya, sahabatnya yang bernama Kian menegaskan jika Adam masih ingin bekerja, Kian menyarankan dia untuk segera berkunjung menemui seorang psikiater. Bukan hanya demi kesehatan mentalnya, tapi juga demi mempertahankan masa depannya di kantor tersebut. Awalnya, Adam enggan menuruti permintaan dari sahabatnya ini, karena jelas sudah banyak psikiater di luar sana yang mencoba menangani permasalahan dirinya. Namun, hasilnya tetap sama. Peristiwa kelam itu tetap tidak mau pergi dari kepalanya. Tapi kali ini, karena sahabatnya sudah mengancam akan memecat dirinya, terpaksa Adam mau tidak mau menemui psikiater yang direkomendasikan oleh sahabatnya tersebut. Dari sesi pertemuan tersebut, diketahuilah bahwa nama psikiater cantik ini adalah Amanda. Amanda mulai membuka sesi dengan berusaha membuat Adam menceritakan kejadian masa lalunya itu. Adam yang awalnya enggan untuk orang lain tahu peristiwa kelam yang dia alami, tiba-tiba saja mulai menceritakan peristiwa kelam yang menimpa dirinya itu. Dimulai dari ciri-ciri para perampok hingga bagaimana mereka menggondol dan menghabisi nyawa istri dan anaknya. Meninggal di hadapan saya dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan setelah sesi berakhir, saat sedang melakukan perjalanan pulang, menggunakan salah satu jasa taksi online, tiba-tiba saja Adam seakan mengenali driver taksi online tersebut. Dia menyadari bahwa tato yang ada di tangan driver itu sama persis
dengan tato yang ada di salah satu tangan perampok yang membunuh istrinya. Dan setelah diingat-ingat lagi, memang ada kecocokan wajah si driver dan wajah si pelaku. Dan juga keyakinan Adam semakin bertambah setelah sampai ke alamat rumahnya. Sang driver seakan mengingat dan mengenali rumah penumpangnya ini. Masih ingat sama saya? Yakin ia adalah salah satu perampok, Adam langsung mencekik dan melilit leher pelaku hingga tewas kehabisan nafas. Tak ingin permasalahan malam itu bertambah panjang, Adam mencoba menghapus jejak dan barang bukti yang ditinggalkan pelaku dengan cara meninggalkan mayat dan mobil sang driver ke salah satu jalan yang kiranya sepi untuk dilewati. Pagi itu, Adam terbangun setelah menerima telepon dari sahabatnya. Adam yang menyimpan ponsel dari si driver kembali menemukan bukti baru berupa foto-foto pelaku lainnya di dalam sana. Tak ingin berlama-lama, dari situ dia langsung mencoba mencari dan melacak perampok yang sudah membunuh anaknya. Berhasil menemukan alamat perampok lainnya, dia mencoba menyelidiki dan berbaur sambil menyusun rencana untuk membunuhnya. Namun, bodohnya si pelaku, meski sudah melakukan kontak mata dan berbincang panjang lebar dengan Adam, dia tetap tidak menyadari kalau Adam adalah salah satu korban perampokannya di masa lampau. Mas pernah kesini sebelumnya? Belum. Banyak familiar soalnya. Sementara itu, di tempat lainnya, polisi menemukan dan mulai menyelidiki driver taksi online yang belakangan tewas di tangan Adam. Dari sini, anggota kepolisian yang dipimpin oleh detektif Diaz mulai melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak banyak fakta yang bisa disimpulkan oleh sang detektif karena masih kurangnya barang bukti. Di sisi lain, merasa panik karena aksinya sudah tercium oleh pihak polisi, Adam memutuskan untuk melanjutkan sesi konseling bersama Amanda. Di titik ini, Adam yang awalnya tertutup dan terkesan tak mau cerita ke siapapun, perlahan mulai membuka dan menceritakan tentang keluarganya satu persatu ke psikiater cantik ini. Adam sampai terisak tangis menceritakan tentang sosok anak dan istrinya. Dan kini tibalah waktunya untuk membalaskan dendamnya. Setelah melakukan pengintaian beberapa hari di bengkel si perampok, malam ini Adam mulai melakukan aksinya. Ada pengakuan dan permintaan maaf dari mulut si perampok. Dia mengaku menyesal telah menghabisi nyawa anaknya. Namun bagi Adam, nyawa istri dan anaknya harus tetap dibalaskan. Melihat posisi Adam yang tengah lengah, membuat perampok menyerang ke daerah vital dirinya. Hantaman benda tumpul itu hampir mengenai Adam. Tanpa disadarinya, Adam harus berusaha keras untuk melumpuhkan si pelaku. Sebelum akhirnya ia benar-benar berhasil melumpuhkannya dan mulai melakukan penyiksaan kepada si perampok. Dimulai dengan mengikatkannya di kursi, lalu kemudian Adam mulai mencabuti kukunya satu persatu. Tanpa terkesan iba sedikit pun, Adam yang awalnya mempunyai belas kasih terlihat sangat menikmati siksaan yang dia berikan. Dan kemudian Adam mulai menyalakan mobil, lalu memasukkan gas emisi mobilnya ke dalam mulut si perampok. Jelas aksi ini
sebagai aksi balasan sebagaimana yang dilakukannya di saat membekap mulut anaknya hingga tewas. Keesokannya, polisi kembali menerima laporan pembunuhan yang dilakukan Adam. Tanpa menunggu waktu lama, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari sana, Detektif Diaz menemukan beberapa bukti yang ditinggalkan oleh Adam. Sang detektif belum berani menyimpulkan siapa pelaku dan apa motifnya di balik pembunuhan ini. Namun, sang detektif bisa menyimpulkan bahwa driver taksi online yang tewas tempo hari sepertinya berkaitan dengan korban yang tewas di bengkel pagi ini. Setelah aksi balas dendam yang dia lakukan, kini kehidupan Adam jauh lebih berubah, jauh lebih semangat dari biasanya. Adam lebih giat lagi dalam urusan pekerjaan. Tak sampai di situ, Adam juga mulai memberanikan diri membuka hatinya. Perlahan mulai memberanikan diri untuk mengajak Amanda berkencan. Dari kencan pertama mereka, Amanda juga menceritakan bahwa mereka juga mempunyai kesamaan dari diri mereka. Kesendirian dan kesepian yang Adam rasakan ternyata juga dirasakan oleh Amanda itu sendiri. Amanda bercerita, sedari kecil dia juga sudah merasakan kehilangan yang sama seperti yang dirasakan Adam. Amanda bercerita bahwa sedari kecil dia hanya dibesarkan oleh abangnya saja. Pertemuan malam itu tak hanya dihabiskan dengan bercerita keluh kesah satu sama lain, namun berlanjut ke hubungan ranjang yang lebih intim. Pagi-pagi sekali, saat Amanda lebih dulu meninggalkan kediaman Adam, tiba-tiba Adam datangan detektif Diaz beserta anggotanya. Tujuan mereka kemari tak lain untuk memintai keterangan dari Adam. Diaz mulai menanyakan tentang driver taksi online yang tewas tempo hari. Ada sedikit kepanikan yang terlihat dari raut wajah Adam. Adam yang sedikit gelisah menanyakan kenapa polisi memintai keterangan darinya. Dan kemudian sang detektif menjelaskan bahwa terakhir kali GPS melacak jejak mobil mengarah ke daerah sekitar rumahnya. Tak sampai di situ, Diaz juga mulai melontarkan beberapa pertanyaan yang membuat Adam semakin terbata-bata menjawab pertanyaan darinya. Bapak ingat supirnya seperti apa? Enggak, saya enggak ingat mukanya juga. Sebenarnya ini kasus gelap yang akhirnya harus kita tutup juga, Pak. Karena si korban buron bersama kedua rekannya. Maaf, ini Bapak lagi nunggu reaksi dari saya. Maaf kalau saya salah. Enggak kok. Saya cuma kasih Bapak jeda untuk jawab aja. Merasa cukup dengan keterangan yang didapat dari Adam, Diaz pun pergi dari kediamannya. Dan sebelum berpamitan, sang detektif malah mencoba menanyai mobil yang terparkir di depan rumahnya. Seperti yang kita ketahui, mobil itu belakangan baru keluar dari bengkel perampok yang dia bunuh sebelumnya. Alibi dia semakin kuat menyimpulkan bahwa Adam ada kaitannya dengan rentetan kasus pembunuhan yang sedang dia tangani. Namun, sang detektif masih belum berani menjadikan Adam sebagai tersangka. Merasa panik dengan kunjungan kepolisian, Adam mulai memusnahkan bukti-bukti yang tersisa. Keesokannya, Amanda mencoba memperkenalkan Adam dengan abangnya. Ya, perkenalkan, dia Carney.
Awalnya, Adam tak menaruh kecurigaan sedikit pun. Adam tidak menolak ajakan Amanda untuk bertemu dengan abangnya. Namun, nasiblah yang membawa dirinya kemari. Jelas, Adam langsung berubah kecewa dan menahan amarahnya. Karena abang yang dimaksudkan Amanda merupakan salah satu komplotan yang ikut membunuh keluarganya. Di meja makan, Amanda menceritakan bagaimana kedekatannya dengan abangnya itu. Dan Amanda juga menceritakan kalau si abang dulunya juga mempunyai masa lalu yang kelam, di mana si abangnya ini juga pernah keluar masuk penjara dengan kasus perampokan. Adam yang sudah merasa tak nyaman berada di meja tersebut memilih pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu dengan Amanda. Keesokan harinya, di tempat prakteknya, Amanda kedatangan pihak kepolisian yang dipimpin oleh detektif Diaz. Diaz mencoba mendalami dan menanyakan perihal kepribadian Adam kepadanya. Menurut Diaz, ada kemungkinan bahwa 2 perampok yang tewas ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang dia alami Adam di masa lalunya. Diaz juga menambahkan kemungkinan juga akan ada korban yang tewas selanjutnya. Makanya di sini Diaz berharap agar Amanda mau kooperatif. Namun lantaran karena privasi, Amanda enggan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Namun di sisi lain, Amanda diam-diam menyelidiki lebih mendalam tentang apa yang dialami oleh Adam di masa lalunya. Dan dari sana, Amanda menemukan dan merasa ada keterkaitan antara Adam dengan abangnya. Merasa ada yang aneh, Amanda mencoba mengunjungi Adam ke kediamannya. Namun di situ, Amanda tidak menemukan keberadaan Adam di sana. Sementara itu, Adam yang merasa sudah gelap mata ternyata sudah sampai di kediaman Carney untuk menghabisinya. Di sana, Carney ternyata juga sudah menunggu kedatangan Adam. Carney menjelaskan, sesungguhnya dia dan rekan-rekannya bukanlah pembunuh dan tidak bermaksud membunuh. Dan insiden yang terjadi beberapa tahun belakangan merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh 2 orang anak buahnya. Di sisi lain, Adam yang sudah tersulut amarah langsung menyerang Carney saat itu juga. Perkelahian sengit terjadi antara Adam dan Carney, di mana di sana tak ada orang yang melerai perkelahian mereka. Berulang kali Carney meminta maaf kepada Adam, meminta maaf atas perbuatannya yang sudah membunuh anak dan istrinya. Namun Adam yang pada saat itu sudah sangat emosi tetap ingin membalaskan dendam kematian anak dan istrinya. Upaya Adam untuk menghabisi nyawa Carney terhenti setelah Adam mendengar suara wanita dan seorang anak yang menangis memohon agar ayahnya jangan dibunuh. Dan di saat yang bersamaan, Amanda juga datang di waktu yang tepat. Amanda menuturkan, jikalau Adam menghabisi nyawa abangnya ini, maka dirinya akan sama saja tidak berperasaan seperti mereka. Sejenak Adam langsung tersadar bahwa apa yang dilakukannya sudah terlalu jauh melampaui batas kemanusiaannya. Sebab seperti apapun balas dendam yang dia lakukan, tetap tidak akan bisa membawa istri dan anaknya kembali. Di babak akhir film, Adam tersadar
Apa yang dilakukannya sudah terlalu jauh dan menyalahi aturan hukum yang ada. Adam tetap harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat. Ada banyak beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Seperti halnya mata yang diganti mata hanya akan membuat seluruh dunia menjadi buta. Dan ketika kamu memulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali 2 kuburan. Satu untuk musuhmu dan satu lagi untuk dirimu sendiri. So, segitu dulu untuk rekap cerita film yang satu ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Sempatkan juga untuk kalian tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Saya Cuap dan beserta kru yang bertugas pamit. Wassalam.